The Essays of Warren Buffett ini adalah salah satu buku yang kembali saya buka ulang dan kembali saya baca. Seperti yang saya kemukakan kepada Anda, bahwa Anda harus kembali membuka buku-buku lama yang mungkin pernah Anda baca, dan mungkin ketika Anda membaca di waktu yang berbeda, Anda akan mendapatkan pencerahan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena orang yang menulis buku biasanya dia harus membaca naskahnya berkali-kali, merevisinya berkali-kali. Dan sama juga saya kembali membaca buku The Essays of Warren Buffett. Buku ini sudah cukup lama, third edition, dan updated terakhirnya di tahun 2008, ditulis oleh Lawrence A. Cunningham. Dan ada beberapa poin-poin yang saya catat, yang saya sharingkan kembali kepada Anda. Ya, mungkin Anda juga berminat untuk kembali membaca buku ini, ataupun Anda mulai membaca buku ini. Saya akan mencoba untuk membuat saripatinya dalam beberapa video, karena tidak mungkin menjadi hanya satu video. Apa isi dari buku ini? Ada beberapa, yaitu di tahun 2008, ternyata ada lebih dari 40 buku dengan judul membawa-bawa nama Warren Buffett. Tapi yang menarik, hanya ada satu judul buku, yaitu ini. Di buku ini lah dimana Warren Buffett adalah bagian dari autornya, bagian dari penulisnya. Jadi buku ini menjadi suatu buku yang istimewa, karena bukan kita memperhatikan Warren Buffett dan kita nulis di atas nama Warren Buffett, lalu kita tempelin nama Warren Buffett sehingga buku ini menjadi tenar. Tapi buku ini memang langsung ada peran serta Warren Buffett. Jadi saya kira ini menjadi suatu buku yang menarik. Dan saya juga ingin cerita bahwa rasanya saya tidak pernah menemukan di dunia ini orang yang mengenal atau belajar investasi tidak belajar dari Warren Buffett, tidak belajar dari Benjamin Graham, gurunya, atau tidak belajar, mungkin juga tidak belajar dari mungkin kalau Anda tidak tahu, ada juga saya aliran oleh Peter Lynch gitu ya. Itu mulai agak-agak beda gitu ya. Tapi Warren Buffett sih sudah pasti lah ya. Jadi rasanya kita perlu kembali mempelajari step-step apa sih yang membuat beliau di usia 89 tahun ketika video ini dibuat, itu bisa berhasil dalam perjalanannya. Nah, oleh karena itulah buku ini ya kita coba bahas kembali. Nah, sebenarnya ada kata kunci apa sih, Ryan? Ketika kita membaca buku ini tuh, apa kata kunci dari essays ini, dari esai ini gitu ya? Ada kata kunci menarik yang ingin saya highlight adalah buku ini mengingatkan kita. Buku ini mengingatkan kita untuk remind us why following investing trend, bahwa berinvestasi mengikuti tren is never as smart. Itu tidak selalu lebih cerdas daripada melakukan value investing. Jadi Anda mungkin hari ini demam kembali ya, banyak sekali istilah-istilah hari ini yang muncul, namanya adalah investor angkatan corona. Yes, Anda mungkin dikenalkan. Bagus, setelah dikenalkan bagaimana caranya Anda untuk tetap berinvestasi, itu adalah hal yang sulit. Jatuh cinta itu gampang, tapi tetap jatuh cinta adalah sulit. Dan coba saja kalau nanti Anda sudah menikah, Anda coba renungkan kata-kata itu, dan Anda akan tahu bahwa mungkin ketika Anda mulai kenalan dengan sebuah instrumen investasi, itu adalah awal permulaan untuk Anda kenal. Tapi tidak selalu investasi Anda berjalan sesuai rencana. Dan bahkan kalau Anda mengikuti tren investasi daripada Warren Buffett sendiri dalam 5 tahun terakhir, menurut saya performanya juga tidak terlalu baik. Namun bagaimana caranya bahwa kita tetap berinvestasi, dan bagaimana caranya kita menyikapi kondisi yang tidak baik ini, inilah yang perlu kita pelajari. Oke? Nah, pertama adalah Warren Buffett dan Berkshire. Anda tidak bisa meninggalkan Berkshire, perusahaan Warren Buffett, kalau Anda berbicara Warren Buffett. Nah, dia membeli Berkshire itu sebagai tekstil manufacturing. Jadi kalau Anda melihat yang namanya Berkshire, dulunya itu dibeli pada tahun 1964, itu adalah tekstil manufacturing, dan dengan harga 19,46 US dollar per share-nya. Nah, Berkshire most important business is insurance. Jadi kalau Anda mengenal Warren Buffett dan Anda berpikir bahwa dia menjadi besar seperti hari ini bukan karena perusahaan, tanpa ada apa-apa ujuk-ujuk dia tiba-tiba menjadi investor besar, Anda adalah pemahaman yang salah.
Dan itu juga terjadi seperti saya ketika, wah hebat ya, investor besar. Tapi ada vehicle-nya nggak? Vehicle-nya adalah company-nya dia, yaitu adalah Berkshire sendiri. Dan ternyata si Berkshire itu sendiri juga bisnisnya, itu important bisnisnya adalah insurance. Artinya dia di industri keuangan juga gitu ya. Insurance kan bisnis industri keuangan, yaitu adalah Geico Corporation, one of the largest auto insurers in the United States. Dan kalau Anda buka browsing daripada website daripada Berkshire, Anda bukan menemukan satu nama perusahaan, tapi Anda akan menemukan banyak sekali perusahaan under Berkshire. Nah, sebelum Anda kepo lebih lanjut, saya akan sedikit keluar daripada isi daripada buku ini. Ketika Anda coba-coba untuk pergi ke investing.com, tiba-tiba buka Berkshire. Tiba-tiba Anda melihat, oh ini Berkshire ada dua, di KW-nya ya Berkshire-nya. Jadi saham daripada Berkshire itu karena sedemikian tingginya, maka itu namanya Berkshire Incorporation, BRKA. Dan ada BRKB, di mana BRKB itu adalah second-nya lah, saham dari Berkshire juga, tapi dengan nominal yang lebih murah. Di mana ketika diciptakan, saya lupa tahun berapa, tapi diciptakan akibat Berkshire itu ditunggu-tunggu stock splitnya, tapi tidak melakukan stock split. Tapi akhirnya Warren Buffett mengeluarkan seri keduanya, seri B-nya, yang harganya lebih murah daripada pecahan daripada yang utamanya, karena dia ingin agar orang bisa ikut berpartisipasi dalam kepemilikan saham dari Berkshire secara langsung. Jadi boleh dibilang tren pada hari ini yang mulai disebut dengan fractional shares, sebenarnya Berkshire juga melakukan dengan konsep yang agak mirip, di mana BRKA dan BRKB memiliki hak atas kepemilikan saham daripada Berkshire, perusahaan Berkshire, tapi ada lebih lemah secara kepemilikannya karena nilainya juga lebih murah. Di mana Anda ketika memiliki Berkshire A, Anda bisa men-splitnya menjadi Berkshire B. Tapi tidak sedemikian sebaliknya, bila Anda memiliki Berkshire B, Anda tidak bisa kembali ke Anda tidak bisa mengumpulkan dan mengkonvertnya menjadi Berkshire A. Ini adalah suatu intermezzo ya. Harganya kenapa jauh ya, karena adalah fractionalnya, adalah pecahannya, di mana pecahannya ini ya tentunya memiliki nilai yang lebih murah, tapi percentage ownership dan suara yang ada dalam kepemilikan saham itu untuk ada di Berkshire tentunya berbeda. Tapi ini penting untuk Anda ketahui daripada nanti ketika Anda buka Anda jadi pusing sendiri, kok ada dua gitu ya. Nah, lalu ada beberapa yang saya coba catat adalah no wonder Buffett himself said once that when you are looking at Berkshire, ketika Anda melihat ke Berkshire, you are looking across corporate Amerika. Jadi dia bilang, kalau Anda lihat Berkshire itu sebenarnya Anda sedang melihat across Amerika. But pertanyaannya adalah bagaimana cara dia melakukan, bagaimana cara dia memanage, dan bagaimana tanda kutip dia bermain daripada stock game sehingga dia bisa memiliki perusahaan yang begitu banyak seperti Anda lihat di websitenya, dan menjadi salah satu orang yang wealthiest people ya, walaupun dengan kondisi usia dia hari ini, walaupun pasar modal dalam mengalami pengenurutan akibat daripada corona sekalipun, walaupun teknologi terkejar begitu kencangnya sehingga mengganti posisi orang terkaya, tapi secara fakta Warren Buffett tetap 10 orang terkaya di dunia. Akibat apa? Akibat investasi sahamnya? Yes, tapi akibat company-nya si Berkshire ini. Karena apa? Karena lebih daripada 80 perusahaan yang ada di bawah daripada Berkshire. Dan kalau Anda membaca daripada buku ini, bila ada perusahaan-perusahaan itu di spin off untuk berdiri sendiri tidak di bawah daripada si Berkshire, maka dia masuk ke dalam Fortune 500. Artinya perusahaan itu perusahaan yang bagus, tapi karena ada di bawah Berkshire inilah kriterianya jadi tidak masuk ke dalam Fortune itu sendiri. Nah, dan bagaimana caranya dia bisa memflip perusahaan tekstil company yang udah jatuh, itu Berkshire itu adalah perusahaan tekstil di awal tadi kita kemukakan, dan menjadi the 10 largest company, public companies in the world. Ternyata ada 15 step dari Warren Buffett untuk membesarkan Berkshire. Jadi sebelum kita akan lanjut dan akan dilanjutkan pada video selanjutnya, saya akhirnya kembali merenung. Satu, apakah pemahaman saya bahwa Berkshire dan juga Warren Buffett, tentunya Warren Buffett-nya, adalah orang yang jago investasi saham saja. Andaikan dia jago investasi saham saja,
dia tidak pernah memiliki backfire, apakah dia hari ini menjadi seperti hari ini? Tentu jawabannya tidak. Dan andaikan dia tidak memiliki kemampuan untuk memilih saham, apakah dia akan jadi seperti ini? Jawabannya tentu udah pasti tidak. Tapi yang saya lebih concernnya lagi adalah prinsip-prinsip yang dia lakukan sebenarnya bukan prinsip investasi, tapi prinsip manage company. Nah, di bagian ini saya ingin cerita kepada Anda bahwa ketika Anda berbicara mengenai tren terhadap bisnis dan Anda berinvestasi pada saham yang bisnisnya sedang tren saja, itu sudah salah kaprah menurut Warren Buffett pun. Ketika nanti Anda bacakan seperti itu dalam 15 step yang ada di dalam esai tersebut ya, dari esai buku ini gitu ya, maksudnya itu menjadi suatu bahan renungan buat kita, bahwa kita itu kalau mau meniru Warren Buffett bukan menjadi seorang investor saja, tapi bisa bagaimana caranya memiliki vehicle. Pertanyaannya, Anda punya vehicle nggak? Kalau Anda hanya mau kaya dengan cara yang lambat, maka just invest. Anda bisa just invest. Tapi kalau Anda mau melakukan sesuatu yang lebih bernilai terlihat oleh orang lain, maka invest dan bisnis itu tidak bisa dipisahkan menurut saya. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa ini berjalan tidak seirama, maka sebenarnya itu akan terjadi suatu gap yang akan terjadi bubble, jeger. Karena apa? Karena pada akhirnya nilai daripada saham adalah bisnis daripada perusahaan yang sahamnya yang dibeli Anda. Itu cuma catatan dari saya. Tapi saya kira akan menarik sekali. Kita udahan dulu di video kali ini. Semoga awal ini membuat Anda mungkin mau baca bukunya sendiri. Kalau Anda nggak mau baca buku itu, jangan khawatir. Di Indonesia ada 18 judul buku dari Ryan Filbert. Ini gimana sih jadi jualan buku sendiri? Enggak lah. Tapi intinya adalah saya juga awal untuk membaca buku dalam bahasa Inggris. Ada keuangannya susah sekali. Dan kenapa itulah saya jadi menulis buku ya. Semoga Anda juga tahu ya bahwa ada waktu kita untuk belajar step by step sehingga akhirnya Anda bisa mengerti dan memahami. Pertama, udah susah memahami keuangannya. Yang kedua, Anda harus menguasai bahasanya. Wah, jeger 2 kali pusingnya. So, kita lanjutkan di video selanjutnya mengenai esai daripada Warren Buffett yang edisi ketiga yang ditulis oleh Cunningham. Dan saya juga informasikan setiap bulan tim saya selalu membuat kelas yang baik untuk Anda bisa ikuti, baik kelas investasi maupun trading ataupun perencanaan investasi buat Anda. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187 atau Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Kalau Anda mau bertanya sama saya, Anda juga bisa cek pada kolom deskripsi atau Anda add WhatsApp saya sekarang juga di 0895 0708 0789. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.